menunggu Bu, kalau memang ada surat permohonan dari BPK ini ke kantor pertanahan untuk menanyakan permasalahan itu dan minta dimediasi, kami punya mekanisme untuk mediasi. Tentu mediasi ini harus mengikut sertakan seperti Pak Wamen tadi, pihak Pemkot karena mereka yang punya wilayah dan mereka berkepentingan juga dengan fasilitas umum. Karena biasanya fasum itu langsung diserahkan ke pemerintah kota untuk menjadi tanggung jawab pemerintah kota untuk pemeliharaan dan sebagainya. Ya, jadi kami sekarang menunggu aja dari teman-teman BPK ini kalau bikin surat melaporkan tentu tembusannya ke wali kota dan sebagainya untuk melakukan mediasi. Nanti kami harus cari juga siapa sih pemilik jalan itu supaya kita bisa mengundang mereka juga. Mungkin tahapannya Ibu melaporkan dulu ke kantor pertanahan apa maksudnya, terus apa data-data kepemilikan tanah itu juga harus disampaikan siapa sih orang pemilik tanah di sini dengan bukti miliknya tanah apa, nomor M berapa gitu supaya kami juga punya legalitas untuk melihat bahwa memang Bapak itu berkepentingan di sini karena Bapak memang pemilik tanah di sini, bukan orang yang hanya asal melaporkan. Itu dokumen yang kami butuhkan. Mungkin pemilik tanah nomor sekian nah, milik buktinya nomor sekian gitu, nanti diwakili oleh ketuanya atau kuasanya yang ditunjuk siapa untuk ke BPN. Pasti nanti ditindaklanjuti oleh teman-teman dari BPN. Ya, kecepatannya ya kami nunggu dulu itu, tapi nanti kami upayakan karena ini menjadi perhatian Pak Wamen kami juga yang kebetulan itu ada pintu masuk ya. Ada pintu masuk untuk bersama-sama nanti pengurus itu akan ini dari BPK sendiri itu melakukan evaluasi dan juga melakukan jalan keluarnya ini susah. Pemkot sendiri itu susah ditembus. Ya. Jadi kami melakukan kunjungan ke Pemkot itu nggak pernah kita dapat perhatian ya. Kemudian tadi apalagi ke BPN sangat sulit kita masuknya ke sana. Dan alhamdulillah ini sekarang Bapak pembicara tadi memberikan peluang seluas-luasnya. Dan disitulah insya Allah nanti dalam waktu dekat ini kita bisa cepat. Karena BPK sudah ada tim lawyernya. Jadi persoalan di BPK ini sehingga nanti bisa fasum bisa langsung dikembalikan kepada Pemkot. Nah disitulah nanti harapan kami PDAM akan segera bisa masuk. Kemudian TPS sampah ini sama ini juga nggak ada. Nah drainase kita buang hanya bisa ke separuh aja ke ini jalur PT Priwang. Yang di belakang kita masih belum dapat untuk pengaliran air itu, sehingga jalan di belakang masih tetap rusak. Nah, itu. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi dari para pengusaha pendukung kegiatan ini, nah disinilah insya Allah instansi terkait di Pemkot Surabaya ini bisa untuk dibantu karena ini sudah viral kan di media. Nah itu harapan saya adalah ya mudah-mudahan yang selama ini puluhan tahun sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari para pengusaha itu bisa terwujud untuk dikembalikanlah fasum kepada Pemkot Surabaya. Itu harapan saya. Ada berapa kawasan industri di sini? Kawasan industri Kaliana ini cuma satu. Cuma di sini ada di belakang itu ada Madya ya, jadi ada Kaliana 55, terus di belakang itu juga diteruskan dengan Kaliana Madya. Kalimadya itu ada 4 lorong. Nah sekarang Madya ini yang agak susah kita membangun infrastruktur. Jadi akhirnya ya selama ini ya seperti itu keluhan-keluhan ini kita keluhkan semua pada para pekerja. Pak, ini polemik ini sudah berlangsung berapa lama? Ini berlangsungnya ini yang sudah kelihatan Pak, itu dari mulai 85 ini kan sudah ada kawasan. Nah, jadi yang namanya pengembangnya itu tidak mau disebut, hanya pribadi. Jadi fasum di sini itu ada beberapa sertifikat. Nah, sertifikat itu ada nama pribadi. Itu yang menjadi kendala dari PDAM juga nggak bisa masuk.
Ini penerangan juga nggak bisa maju juga, ya karena akibatnya seperti itu. Nah, ini kan sudah mulai terkuak dari Pak Binjal tadi supaya ya PPK ada jalur untuk bisa menekan Pemkot supaya ini segera diatasi. Kalau total ada berapa gudang atau anggota PPK sih Pak? Pergudangan di sini jumlahnya 120. Kemudian pemiliknya itu kurang lebih 100. Anggota PPK sudah ada 70-an. Jadi kita sudah melampaui 50%. Ini penerangan juga nggak bisa maju juga, ya karena akibatnya seperti itu. Nah, ini kan sudah mulai terkuak dari Pak Binjal tadi supaya ya PPK ada jalur untuk bisa menekan Pemkot supaya ini segera diatasi. Kalau total ada berapa gudang atau anggota PPK sih Pak? Pergudangan di sini jumlahnya 120. Kemudian pemiliknya itu kurang lebih 100. Anggota PPK sudah ada 70-an. Jadi kita sudah melampaui 50% ke atas. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Nama lengkapnya jenengan Pak? Haji Khairul juga. Haji Khairul juga. Ya, PPK. Ketua PPK. Ya, kenapa? Perkumpulan Pengusaha Kaliana. Ketua perkumpulan. Ya. Ya, kami perlu melihat dokumen dulu Bapak Ibu. Ini kan kita baru pertemuan pertama BPM. Saya pengen tahu apakah ini dulu ada side plan-nya juga. Sebetulnya kalau kawasan begini harus ada side plan. Di situ fasilitas umum itu sudah jelas berapa persen, jalannya yang mana, kemudian untuk gedung pertemuan siapa-siapa yang nanti akan diserahkan ke Pemkot itu ada. Tapi kalau saya belum lihat dokumen, tentu saya tidak bisa menjelaskan gitu. Kalau ada side plan-nya saya bisa lihat loh. Ini untuk jalan memang sekian apakah sudah sesuai atau tidak. Ya, jadi mohon Bapak Ibu semuanya, kami akan berusaha sesuai Pak Wamen tadi nge-push juga. Tapi begitu kami minta waktu untuk melihat dan minta juga pada Bapak Ibu untuk aktif bertanya ke BPN supaya kami juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan yang diminta oleh Bapak. Kalau memang pengen mediasi nanti sesuai dengan surat Bapak, kami akan panggil pihak-pihak yang berkaitan untuk mediasi di kantor pertanahan, tentu dengan melihat dokumen yang sudah ada di kantor tersebut. Saya kira demikian ya. Ya, baik. Pak Iwan barangkali cukup. Ya, kalau menurut Pak Doan sendiri bagaimana? Mungkin ada yang mau ditambahkan? Terima kasih. Silakan. Ya, Mbak. Jadi pada prinsipnya mungkin saya sebagai wakil sebagai kuasa hukum dari PPK berharap kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan BPN untuk setidaknya turun tangan lah untuk memberikan kami bantuan baik secara langsung tidak langsung agar kiranya mungkin persoalan-persoalan yang kami hadapi saat ini sebelumnya persoalan bisa terselesaikan. Intinya kami tidak mau merampas kekuatan. Sekali lagi terima kasih. Kita beri aplaus yang meriah untuk para narasumber kita hari ini dan kami ucapkan selamat jalan, semoga sukses ya Bapak. Hati-hati di jalan. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Jadi Bapak. Kalian menyampaikan undangan kepada kami untuk hadir diskusi dan dialog bersama dengan PPK
beberapa stakeholder, ya, termasuk dari pemerintah provinsi, ada Pak Kadis tadi, ya, Pak Kadis ada ketua Pak Kadis provinsi Jawa Timur, ada juga kami dari Kementerian bersama dengan Partai Dunia Usaha, dan juga dari ATR juga hadir. Nah, tentunya ini kita ingin mendengar. Agak bisa keras sedikit Pak. Banyak masukan supaya kita bisa mendengar secara komprehensif. Ya. Nah, kenapa? Karena ini adalah sebuah isu yang memang banyak mungkin melibatkan beberapa pihak. Ya, beberapa pihak itu dalam konteks konsumen, pelaku usaha, dan juga mungkin pemilik usaha. Nah, oleh karena itu ini menjadi tentunya sesuatu yang harus mendapatkan perhatian. Mudah-mudahan nanti ada solusinya. Ya, kita tunggu saja karena ini kan juga berkaitan dengan seperti saya sebutkan beberapa stakeholder dari Pemkot, dari Pemprov, dari ATR, dan juga tentunya dari pelaku usaha. Mudah-mudahan saja berhasil. Ya, saya pikir yang terbaik adalah mungkin ini karena kita kan perlu melihat dan mendengar dan juga mendapatkan data. Yang paling penting adalah data. Data-datanya seperti apa, baik yang tertulis maupun tidak. Lalu kedua, mungkin observasi di lapangan. Dan yang ketiga, juga mungkin masukan-masukan dari ATR, dari Pemprov, terutama dari Pemkot. Karena ini kan jurisdiksinya adalah di bawah pemerintahan kota Surabaya. Jadi saya pikir harus mendapatkan banyak masukan dan kalau nanti kita bisa berharap ya yang paling penting semua kepentingan khususnya masyarakat banyak dapat terlibat. Wamen terkait perjalanan anjing Pak Wamen, berapa ada tanggapan? Iya Wamen. Ya, alhamdulillah itu ya. Oke ya, makasih ya. Ayo, makasih ya. Ayo. Ada apa-apa. Ya, alhamdulillah itu ya. Oke ya, makasih ya. Ayo, makasih ya. Ayo. Ada apa-apa. Boleh dua Om. Ini kan ada. Terima kasih ya. Ini ya. Baru